Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam Jabatan Agama Katolik Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuni Tantinuris dengan NIM 25889052223. Asal sekolah SMP Negeri 1 Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Asal LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Materi yang saya ambil adalah Sakramen Perkawinan kelas 9. Inilah video saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Sekali lagi kurang semangat, benar. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. ya, silakan satu orang pimpin doa. Siapa? Ayo, siapa? Oh, Willy. Ya, silakan Willy, berdiri pimpin doa teman-temannya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini karena Engkau memberkati kami agar kami dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran. Berkatilah pembelajaran pada hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa-doa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk biar lebih semangat lagi. Kita akan bergerak-gerak dulu kan. Tadi habis istirahat ya kan? Ya. Silakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Geser-geser kursinya ya. Ya, digeser biar muat bisa bergerak. Ya, mari kita mulai. Ya. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilompat-lompat, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilompat-lompat, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Sebelum kita maju, kita akan lanjutkan dengan absensi terlebih dahulu ya. Ibu akan periksa namanya ya, daftar hadirnya. Yang pertama, Andreas Odo. Hadir, Bu. Yang kedua, Agnes. Yang ketiga, Arnoldus. Hadir, Bu. Yang keempat, Kristiani Luciarenya. Yang kelima, Precious Yoga. Hadir, Bu. Yang keenam, Matius Orpin. Hadir, Bu. Yang ketujuh, Mikael Oktobaja. Izin, Bu. Izin? Ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari itu yaitu peserta didik dapat memahami ajaran gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan berperan menciptakan keharmonisan keluarga sehingga mampu mensyukuri kehadiran pribadi di tengah-tengah keluarga. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira menurut kalian tahu tidak apa itu sakramen perkawinan? Apa? Ya, sebutkan aja apa yang kalian ketahui tentang sakramen perkawinan. Sebutkan saja apa? Pernikahan. Pernikahan, apa lagi? Suami istri, apa lagi? Keluarga, apa lagi? Rumah tangga. Boleh, apa lagi?
Udah? Ya. Selanjutnya, apa sih yang kalian pahami tentang keluarga bahagia itu bagaimana? Ya, harmonis. Apalagi? Damai. Apalagi? Cinta kasih. Ya, penuh cinta kasih. Boleh. Apalagi? Penuh sukacita. Apa, Fira? Rukun. Ya. Yoga, apa yoga? Cemara. Cemara? Pohon cemara? Ya, keluarga cemara. Boleh. Lanjut. Nah, kasus-kasus apa sih yang ada terjadi di tengah-tengah keluarga sekarang ini? Kira-kira apa yang sering terjadi? Pertengkaran, apalagi? Perselingkuhan. KDRT. Perceraian. Ya. Oke. Nah, semua itu sering terjadi di lingkungan kita ya. Nah, sering kita lihat. Silakan kita bangkit berdiri, kita akan melakukan tepuk cinta. Oke, silakan. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta Tuhan, cinta diri, cinta kamu. Oke. Tepuk tangan. Nah, duduk. Ya, duduk. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya di depan ya, yang ditampilkan di depan. Kira-kira itu gambar apa? Ini gambar apa? Di mana pernikahannya terjadi? Ini di gereja Katolik. Selanjutnya ini gambaran apa ini? Keluarga yang apa? Keluarga yang bahagia. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke masalah-masalah yang sering terjadi dalam kehidupan perkawinan dan kehidupan keluarga ya. Nah, ini gambar apa? Iya. Baca, ini siapa yang bisa baca? Tulisannya siapa? Ya, siapa? Ayo. Siapa yang bisa baca tulisannya? Ya, Yoga, baca Yoga. Benar, ini salahku menerimamu dari suami. Nah, ini apa? Apa ke surga? Mendengarnya katakan sekali lagi. Ya, ini bertengkar. Katanya dia menyesal. Menyesal memilih kamu jadi suami. Nah, kan? Apa? Bagaimana perasaan kalau dikatakan menyesal memilih kamu jadi suami? Sedih tidak? Sedih. Sangat sedih kan? Selanjutnya ini gambar apa? Perselingkuhan. Gambar perselingkuhan. Nah, dia punya pasangan suami dan istri, tetapi dia apa? Punya apa? Ya, punya selingkuhan, punya pria, wanita, idaman yang lain yang mungkin menurutnya lebih baik. Ya, jangan ya. Selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah KDRT. Kalau sudah KDRT berarti itu sudah ya, masalah yang apa? Iya, sudah parah ya, sudah kriminal ya. Sangat ya mengganggu pernikahan. Selanjutnya ini apa? Perceraian. Apa? Perceraian. Perkelahian, apalagi? Ini ada bacaannya. Iya, keluarga yang hancur yang sering kita sekarang sebutkan apa? Broken home. Iya, broken home. Ya, jangan ada broken home. Kalau Katolik itu tidak ada yang namanya apa? Broken home. Tidak ada yang namanya perceraian. Ya, kalau broken home itu banyak, ya banyak yang merasa pernikahannya sudah tidak baik-baik saja, itu banyak ya. Tapi yang bercerai itu yang tidak boleh dilakukan. Oke? Selanjutnya, ya kita akan bagi kelompok ya, bagi kelompok. Silakan bersatu dengan teman di belakang saja ya.
Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Jangan pilih-pilih teman ya. Ya. Ya, satu deret ini silahkan ke belakang, putar kursinya, hadap belakang. Yang ini juga, yang samping ini juga. Oke. Ya, putar. Sudah? Nah, yang di sebelah sini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di sebelah sana kelompok 3. Ya, tentukan ketua kelompoknya. Siapa? Di sini? Di sini Yoselin. Yang di sini? Arnold atau Fani? Arnold kah bersedia, Arnold? Oh ya sudah, laki-laki sebelah sini ya. Oke. Arnold, sebelah situ. Lili. Oke, Lili. Sudah ya? Selanjutnya, karena sudah dibagi kelompok, kita akan membahas masalah tadi dengan ya menemukan solusi-solusinya ya. Ya, perhatikan dulu, Ibu akan jelaskan ke depan tentang panduan pertanyaan untuk kita membuat ya hasilnya nanti ya yang kita akan kerjakan. Yang pertama, apa saja masalah yang nampak pada gambar? Nah, yang pertama ini yang nampak pada gambar itu yang kita lihat bersama-sama tadi kan ada kan? Ya, tentang kasus perselingkuhan, KDRT, selingkuh tadi ya itu ada. Yang kedua, identifikasilah penyebab terjadinya masalah-masalah dalam perkawinan dan keluarga. Nah, kalian kira-kira nanti mencari apa sih masalah ya penyebabnya terjadi kasus-kasus tersebut? Kenapa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ya? Ya, selanjutnya bagaimana solusi dalam mengatasi masalah-masalah dalam perkawinan ya dan keluarga. Nah, nanti setelah ada menemukan masalahnya, penyebabnya, selanjutnya kita akan ya mencari solusi yang tepat. Apa sih supaya membantu keluarga ini tadi tetap bahagia? Gimana caranya? Ya, sudah paham? Ya, selanjutnya simpulkan usaha apa saja yang dapat kalian lakukan untuk turut menciptakan keharmonisan keluarga dalam terang ajaran iman Katolik. Nah, yang terakhir itu kalian simpulkan apa saja sih usaha yang kalian lakukan sebagai anak untuk membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Paham? Ya, kalau paham, nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD. Silakan nanti dituliskan namanya ya. Namanya di sini dituliskan, nama kelompoknya siapa saja. Ya, baru kalian isikan di LKPD ya, Ibu bagikan. Silakan ditulis namanya, nama kelompoknya. Nanti baru dikerjakan. Apabila ada kesulitan, silakan ditanyakan ya. Dalam pengerjaannya ada kesulitan atau perlu menggunakan internet, nanti bisa ditanya ke Ibu, nanti Ibu kasih ya HP-nya ya, biar kalian bisa cari tambahan dari internet ya. Harus aktif semua ya, harus dibagi tugasnya ya. Kami dari kelompok 1 yang berisikan Yoselin Kristabel, Kristiani Luisa Reina, Nopira, Angela Cecilia Tika. Yang pertama, apa saja masalah yang nampak pada gambar? Yang pertama, gambar pertama ada pertengkaran, gambar kedua perselingkuhan, gambar ketiga KDRT, gambar keempat keluarga yang hancur. Soal yang kedua, identifikasilah penyebab terjadinya masalah-masalah dalam perkawinan dan keluarga. Penyebabnya adalah kurangnya komunikasi, masalah ekonomi, ketidakcocokan prinsip, dan campur tangan orang ketiga.
Soal ketiga, bagaimana solusi dalam mengatasi masalah-masalah dalam perkawinan dan keluarga? Solusinya adalah membangun komunikasi yang baik, belajar untuk lebih kompak dalam berkeluarga, menyelesaikan konflik secara sehat. Yang keempat, rumuskanlah makna sakramen perkawinan menurut kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Perkawinan dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 bertujuan untuk melengkapi dan membentuk kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tak terpisahkan. Yang kelima, rumuskan makna sakramen perkawinan menurut Gereja Katolik. Maknanya adalah perkawinan dalam Gereja Katolik yang dicampur tangan Allah yang dikukuhkan dalam bentuk sakramen. Hubungan antara perempuan dan laki-laki yang diikat dalam perkawinan adalah hubungan yang bersifat pribadi. Soal yang keenam, jelaskan ciri-ciri sakramen perkawinan Katolik. Tidak boleh cerai atau tak terceraikan dan monogami, satu dengan satu. Soal yang ketujuh, apa saja tujuan perkawinan Katolik? Tujuannya adalah kesejahteraan suami dan istri, menyebarkan cinta kasih, dan kelahiran dan pendidikan anak. Soal yang terakhir, simpulkan usaha apa saja yang dapat kalian lakukan untuk turut menciptakan keharmonisan keluarga dalam terang ajaran iman Katolik. Yaitu sebagai anak turut menjaga keharmonisan dalam keluarga. Contohnya berdoa bersama keluarga, mengajak keluarga mengikuti pembinaan keluarga, dan mengajak keluarga menghabiskan waktu bersama. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Silakan. Ada yang mau bertanya enggak dengan kelompok 1? Ada enggak? Siapa? Arnold. Siapa, Arnold? Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. KDRT, penyebab dari KDRT karena hilangnya sudah rasa cinta dan ada campur tangan dari orang ketiga. Sudah, cukup. Ya. Pilih. Ingat perselingkuhan, kenapa? Perselingkuhan karena ketidakpuasannya suami istri dan hilangnya rasa cinta dan rasa setia antar hubungan berkeluarga. Dah, puas? Ada lagi? Tidak ada? Sudah, cukup ya? Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Identifikasilah penyebab terjadinya masalah-masalah dalam perkawinan dan keluarga. Penyebab penurunannya rasa cinta, ketidaksetiaan, kurangnya waktu bersama, godaan digital seperti penggunaan perangkat internet yang bisa memicu kecanduan dan menimbulkan resiko kesalahpahaman, serta kesulitan dalam membesarkan anak dapat memicu emosi yang berujung pada kekerasan, perbedaan cara pandang, dan keegoisan. Soal yang ketiga, bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah dalam perkawinan dan keluarga? Solusinya saling berbicara dan mengutarakan pendapat dengan pikiran dan hati terbuka, pengampunan, pertobatan, mengikuti pelatihan atau bimbingan dari pastor, mengikuti rekoleksi keluarga, serta meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Soal yang keempat, rumuskan makna sakramen perkawinan menurut kitab suci Kejadian ayat 2 bab 18 sampai 25. Anugerah dari Tuhan agar manusia memiliki pasangan hidup yang setara dengannya, agar dua pribadi tersebut dapat menjadi satu keutuhan yang tak terpisahkan
dalam nama Allah, agar mereka menjalani kehidupan dalam kasih, saling menolong dan melengkapi. Pertanyaan nomor 5, rumuskanlah makna sakramen perkawinan menurut Gereja Katolik. Jawaban dari kelompok kami, perkawinan menjadi tanda kasih Allah kepada umatnya, yaitu mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam cinta kasih yang suci dan tak terpisahkan. Kemudian pertanyaan nomor 6, jelaskan ciri-ciri sakramen perkawinan Katolik. Jawaban kelompok kami, ciri-ciri yang pertama ialah monogami, satu perempuan dan satu laki-laki. Yang kedua, tak terceraikan. Ketiga, tanda cinta kasih Allah kepada umatnya. Keempat, punya tujuan. Pertanyaan nomor 7, apa saja tujuan perkawinan Katolik? Jawaban dari kelompok kami, tujuan perkawinan Katolik adalah kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak, serta saling membantu dalam kasih. Pertanyaan nomor 8, simpulkan usaha apa saja yang dapat kalian lakukan untuk turut menciptakan keharmonisan dalam keluarga terang ajaran Imam Katolik. Jawaban dari kelompok kami, menghabiskan waktu bersama, melakukan doa bersama, saling mengasihi, mendukung satu sama lain, berbagi tugas di rumah, serta ke gereja bersama keluarga. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ayo silakan yang mau bertanya, ada enggak? Udah itu tadi. Oh ya, Lid. Mengapa godaan digital dapat merusak pada hubungan suami istri? Jawaban dari kelompok kami, karena terdapat banyak aplikasi yang media yang dapat membuat kecanduan dan menimbulkan risiko perselingkuhan, memicu kesalahpahaman, serta mengurangi rasa percaya terhadap pasangan, dan kurangnya waktu yang bisa dihabiskan bersama keluarga. Tujuan perkawinan Gereja Katolik adalah kesejahteraan suami istri serta kelahiran atau keturunan dan pendidikan anak. Usaha yang dapat dilakukan untuk turut menciptakan keharmonisan keluarga dalam terang ajaran iman Katolik yaitu membangun komunikasi yang terbuka, jujur dan saling mendengarkan, saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan rumah, saling memberi teguran dan nasihat apabila terjadi kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Ya, apa ada yang mau bertanya? Ya. Kenapa komunikasi penting untuk melangsungkan perkawinan? Kenapa? Agar menghindari yang namanya kesalahpahaman, supaya kita dapat memahami pandangan dari pasangan kita. Sudah apa nih? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya. Tadi jawabannya sangat bagus semua ya. Berarti kalian sudah mengerjakan dengan baik dan semangat ya. Nah, sekarang kita akan memberikan asesmen dulu ya. Kalian ada beberapa pertanyaan, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan kembali ya. Ini dikerjakan masing-masing. Buat namanya ya. Ada tempatnya. Sudah semua? Baik. Oh, yoga. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan sedikit ya peneguhan untuk kita bersama tentang makna sakramen perkawinan yang kita pelajari pada hari ini ya. Dan dapat Ibu simpulkan dari semua yang kalian ya kerjakan tadi. Yang pertama itu
Katolik yaitu membangun doa dan kehidupan rohani bersama. Jadi ada kita membangun kehidupan doa dalam kehidupan keluarga. Sudah dikerjakan? Sudah ya. Selanjutnya komunikasi yang terbuka dan penuh kasih. Jadi ada komunikasi antara suami istri dan juga anggota keluarga dan anak, harus ada terbuka, tidak ada yang egois ya, saling ya kerjasama. Selanjutnya pengampunan yang tak terbatas. Ini yang penting juga. Apapun terjadi permasalahan itu, yang utama juga adalah adanya pengampunan. Jadi harus saling mengampuni seberat apapun masalah. Kalau saling mengampuni, kita akan bisa kembali saling memaafkan dan mengasihi ya. Nah, kesimpulannya, sakramen perkawinan merupakan perjanjian suci antara pria dan wanita yang telah dibaptis ya, untuk membentuk persatuan hidup bersama sebagai suami istri ya, yang penuh kasih, terbuka terhadap keturunan dan bersifat tak terceraikan dengan disahkan oleh gereja ya. Nah, dalam kitab Kejadian yang kalian bahas tadi, bahwa maknanya adalah menegaskan bahwa sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah meneguhkan keluhuran dari sebuah perkawinan. Allah telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tak terpisahkan. Nah, perkawinan dalam gereja Katolik itu disebut sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Selanjutnya, nah, sifat perkawinan Katolik itu monogami dan tak terceraikan. Oke. Nah, dari pelajaran ini apa saja yang kalian ya dapat? Adakah yang menyenangkan? Apa? Presentasi apa lagi? Hah? Topiknya kenapa? Seru, apa lagi? Ya, kerjasama. Oke. Poin apa saja yang dapat kita dari pelajaran hari ini yang tentang sakramen perkawinan? Apa poin-poinnya? Apa? Nggak dengar Ibu? Mendapatkan banyak ide. Selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan? Nah, dari kegiatan kita hari ini apa sih yang perlu diperhatikan untuk perbaikan selanjutnya? Ada enggak? Ada enggak? Ada tidak? Ada yang perlu diinikan? Ada? Tidak ada? Ya, tidak ada. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah melancarkan pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, semoga saja apa yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi ilmu kami ke depan. Ya Tuhan, berkatilah juga guru yang telah memberi materi kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke kelas. Kiranya Engkau memberkati aktivitas-aktivitas yang belum kami laksanakan. Inilah doa yang kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih. Cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Akan